Lele ulah lele. Masih jalan gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushola Baitul Makmur beserta jajaran kepengurusannya, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di majelis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita awali dari sholat isya berjamaah tadi sampai sekarang. Sudah banyak hal yang kita lakukan. Ada tawasulan, ada istighosah, ada zikir bersama, ada membaca sholawat, marhabanan, semuanya. Ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini
semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang istimewa di majelis ini. Biasanya malam Jumat kita ngajinya pakai kitab, baca kitab Durratun Nasihin, karena malam ini kita memperingati malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tema ngaji pada malam hari ini kita akan ngaji tentang Isra wal Mi'raj. Bu, ada ibunya di luar ya? Ada. Masih kuat ngaji, Bu? Masih ya? Insya Allah dibetah-betahkan sebentar lagi, insya Allah saya gak lama kok. Saya tahu kalau bokongnya sudah gak tahan. Ada geser kiri, geser kanan dari tadi masalahnya, ya kan? Nah, ini saya gak lama. Diniatin yang ikhlas, ya, diniatin yang ikhlas. Karena ikhlas ini adalah merupakan rohnya ibadah. Ibadah apa saja kalau nggak ikhlas, ini tidak ada manfaatnya apa-apa. Sholat kita, puasa kita, termasuk ngaji kita seperti ini, kalau nggak diniati dengan hati yang ikhlas, kita tidak akan dapat apa-apa. Makanya harus ikhlas. Nah, ikhlas ini harus dibuktikan. Tidak kok di mulutnya aja ikhlas, Pak, ikhlas. Ikhlas, Bu, ikhlas. Tapi di dalam hatinya ngedumel aja. Ini ustadznya lama amat, nggak selesai-selesai, ya kan? Saya kan baru mulai, Bu. Yang lama bukan ustadznya, yang lama dari acara yang awal tadi, ya kan? Gundelnya jangan mau ustadznya dong. Ini gundel mau ustadznya. Harus ikhlas. Ikhlas ini harus dibuktikan. Hatinya senang menerima ilmu yang akan disampaikan ustadznya. Gitu ya. Kita sepakat dulu, janjian dulu ya. Jangan sampai nanti saya ngaji, ibu bapak nggak ikhlas, nanti saya capek doang nantinya. Ya, ini ikhlas ya, ikhlas. Udahlah, tapi saya nggak sampai jam 11, nggak sampai. Setengah 11 insya Allah selesai lah, ya. Nggak sampai jam 11. Kalau nanti udah sampai jam 11 nanti ngerti, start udah jam 11 offset. Kalau udah sampai jam 11 apa? Offset. Gitu. Nah, sama-sama ikhlasnya masalahnya, biar enak. Karena rohnya ibadah apa? Ikhlas. Jadi kalau kita itu tidak ikhlas, gak ada manfaatnya apa-apa. Seperti makanan begini, ya, kalau disiapkan gak dimakan, ya gak bermanfaat, kan gitu. Ya, nih. Tapi makanya nanti setelah ngaji, biar konsentrasi, ya. Tapi kalau ngantuk gak apa-apa, lihat aja makanannya gak apa-apa. Kalau ngantuk. Gitu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai ngaji tentang Isra wal Mi'raj. Isra itu apa? Isra ini adalah perjalanan secara lughat, secara bahasa, artinya Isra itu perjalanan. Mi'raj artinya kenaikan, ya, naik. Nah, secara lengkapnya Isra ini perjalanan Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra itu jalannya malam. Jadi kalau bapak-bapak tadi keluar rumah malam-malam namanya apa? Isra. Jadi kalau tanya ibunya, Pak mau kemana? Mau Isra. Mau kemana? Isra. Isra itu perjalanan malam. Kerjanya bapak-bapak kan itu kan kelayaban malam-malam. Tapi kan kelayabannya nggak jelas kalau bapak-bapak. Kalau ini jelas perjalanannya malam, jelas dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil
Aqsa. Gitu, gak apa-apa. Mana Pak? Isra mana? Rodan. Isra Rodan. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lah Mi'raj ini perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sudah pernah belum Pak Sidratil Muntaha? Hah? Belum. Nah, ini nanti akan sampai ke Sidratil Muntaha. Kalau yang betah melek, yang kuat melek nanti sampai Sidratil Muntaha. Tapi kalau sambil ngantuk-ngantuk begini, ya paling baru sampai langit satu aja. Belum sampai bulan belum. Ya, ini nanti akan saya bawa sampai langit 7 ke Sidratil Muntaha. Syaratnya harus melek. Itu loh. Kalau ngantuk, ya udah tak bawa pulang lagi. Balik lagi. Ngantuk nggak kuat kan gitu. Ya, harus kuat sampai selesai. Nah, kapan Isra Mi'raj ini terjadi? Isra Mi'raj terjadi ini sekitar di tahun 11 Hijriah. Tahun berapa Pak? 11 Hijriah. 11 Hijriah itu Nabi udah jadi Nabi belum? Sudah, ya. Nah, berarti kalau tahun 11 Hijriah berarti umur Nabi sekitar berapa itu? Sekitar 51 tahun. Jadi kejadian Isra Mi'raj ini Nabi umurnya berapa? 51 tahun. Nah, kronologinya bagaimana? Kronologinya ini dulu ceritanya Nabi lagi galau. Cerita Nabi lagi galau, lagi susah. Biasa karena lagi ada peristiwa yang bikin Nabi susah. Apa itu? Peristiwa Nabi ditinggal 2 orang yang dicintainya. Pertama, istri tercintanya Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah meninggal. Ya, kemudian ditinggal lagi pamannya bernama Abu Thalib. Jadi 2 orang ini adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasa kayak bapak-bapak sih tinggal mati, istrinya kira gimana? Senang apa susah? Senang. Wah, ini senang karena dapat ganti yang baru gitu ya. Wah, ini enggak. Kalau Rasulullah tinggal istrinya susah. Walaupun istrinya lebih daripada 1. Istri Rasulullah berapa Pak? 9. Kita boleh ikut berapa? 4. Boleh Pak, nggak boleh lebih daripada 4. Kalau Rasulullah 9. Jangan kata begini, wah Rasulullah dengan kawin ya kalau begitu sembarangan. Rasulullah 9 itu aja semuanya janda. Ya, istrinya semuanya janda. 1 yang perawan itu Siti Aisyah. Yang 8 berarti janda semua. Yang kedua, yang ingin itu bukan Rasul, tapi jandanya. Orang sini kan enggak. Ya, kalau ada janda muda baru tinggal suaminya, buru-buru disamperin. Itulah bedanya Rasul sama umatnya. Kalau Rasulullah itu yang ingin adalah jandanya, pengen dinikah. Tapi kalau umatnya kadang-kadang ya cowoknya. Itu ya, jadi jangan salah itu. Jadi Rasulullah tuh jangan Rasulullah kawin enggak. Rasulullah niatnya mengasihi menyantuni para janda itu. Nah, itu ya. Nah, karena lagi galau, lagi susah, maka Allah menghibur. Ya, Allah menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihiburlah Nabi Muhammad, diajak keluar rumah, jalan-jalan. Itu begitu kan, rekreasi. Rekreasi jalan-jalan. Cuma jalan-jalannya bukan ke Taman Mini, bukan ke Ancol, bukan ke Monas, bukan ke kafe, bukan ke tempat karaoke, tetapi jalan-jalannya diarahkan dari masjid ke masjid.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sebelum jalan-jalan Rasulullah dibekali dulu sama Allah. Rasulullah ketika itu lagi tiduran begini, ya mau tidur, didatengin malaikat Jibril. Langsung Rasulullah dibawa ke Masjidil Haram itu di tempat sumur Zam-Zam. Nah, dibawa kemana Pak? Sumur Zam-Zam. Dibelahlah dadanya, dicuci itu hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Ya, dicuci dengan air Zam-Zam. Supaya apa? Supaya bersih, suci, tidak ada kotoran hati yang ada dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang operasi malaikat Jibril ya nggak kayak di Atma Jaya, nggak kayak di rumah sakit begitu, enggak. Set, cuci, plak, balikin lagi, tak, langsung selesai jadi. Nah, setelah itu Rasulullah sebelum berangkat ditawari sama malaikat Jibril ada 2 minuman, 1 air susu, kedua air minuman yang memabukkan sebangsa anggur gitu. Ya, nah, sebangsa apa? Anggur atau sebangsa dulu namanya tuak lah gitu ya, yang memabukkan. Ya Rasul, ini ada 2 gelas minuman, Rasul pilih yang mana? Air susu apa air tuak ini? Anggur ini. Dilalahnya Rasulullah milih yang susu Pak. Dilalahnya. Ya, karena sudah ada bekal dari Allah, hatinya sudah bersihkan, maka milihnya Rasulullah milih yang susu tadi. Susu dipilih, bismillahirrahmanirrahim, diminum. Klak. Kata malaikat Jibril, alhamdulillah, engkau telah memilih jalan yang benar ya Rasulullah. Rasulullah kaget, "Mang kenapa ya malaikat Jibril? Kalau seandainya engkau tadi ya Rasul memilih minuman anggur ini, maka umatmu akan berada dalam kesesatan." Dilalahnya kok minumnya susu Pak. Maka umat Nabi Muhammad tidak banyak yang mabuk, ya, tidak banyak yang suka minum minuman keras. Kalau toh ada ya 1-2. Kalau toh ada sekarang ini, ya, misalnya tetangga kita kan, kalau toh ada ya paling 1-2, ya, yang banyak sudah tidak mau minum seperti itu. Alhamdulillah. Setelah minum air susu, Rasul langsung disediain kendaraan yang sangat amat super mewah. Yang sangat amat super mewah. Kenapa saya katakan seperti itu? Sangat amat super mewah karena di dunia tidak ada kendaraan itu. Kalau Bapak lihat namanya mobil Alphard sudah mewah belum Pak? Mewah. Itu masih kecil, gak ada apa-apanya, masih miskin itu. Naik lagi, sekarang ada namanya Robicon di atas Alphard, ada namanya apa itu, Land Cruiser, ya, dan lain sebagainya. Itu menurut Bapak kan mobil-mobil mewah, itu belum ada apa-apanya, karena dibanding dengan kendaraan yang dipakai Rasul ini, itu gak ada apa-apanya. Naik pesawat tempur jet, pesawat terbang yang super mewah, super eksekutif, tidak ada apa-apanya dengan kendaraan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya kendaraan itu? Namanya buruk. Apa? Buruk. Ya, buruk ini diceritakan bentuknya hampir kayak kuda tapi agak kecil. Ya, nah, mulus bentuknya. Tapi ini tidak ada di dunia. Gak ada di dunia. Itu memang kendaraan surga. Gak ada di dunia itu. Karena larinya super cepat. Ya, super cepat.
saya katakan super cepat, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini jarak tempuhnya sekitar 1.200 km. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ini kalau ditempuh perjalanan darat itu bisa 2 bulan 3 bulan naik ke pesawatnya itu ya. Nah ini ditempuh hanya 1 malam. Ayo, kendaraan mana yang bisa ngimbangin itu? Tidak ada ya. Super aman, super sangat amat cepat, sangat mewah. Mewahnya luar biasa, tidak ada yang membandinginya ya. Nah setelah disiapin buruk, Rasul naik buruk itu terus pergi ke Masjidil Aqsa. Setelah ke Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan? Ya sholat. Orang tuh kalau udah sampai masjid ya sholat 2 rakaat. Ini sampai masjid malah nongkrong, rokok-rokokan, ngopi doang. Lah ngapain? Ya, ini ajarannya Nabi Muhammad begitu Pak. Setelah sampai ke masjid, ya langsung sholat 2 rakaat. Minimal itulah. Ya, masuk masjid ya langsung sholat 2 rakaat. Minimal. Lebih Pak, lebih bagus. Mau 4 rakaat, 6 rakaat, sampai 10 rakaat boleh. Ya, setelah sholat 2 rakaat, siap-siap melanjutkan perjalanan naik ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu di atas langit Sabtuju, bukan langit Sabtuju, bukan. Jadi langit Sabtuju dulu, baru Sidratil udah paling atas, paling atas. Nah, di dalam perjalanan Mi'rajnya Rasulullah ini, ya, Allah tunjukkan beberapa kejadian-kejadian, baik kejadian-kejadian yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kenapa ini ditunjukkan Rasulullah? Karena Rasulullah nanti akan memimpin umat, akan berdakwah kepada umat, akan menghadapi macam-macam umat. Namanya manusia itu mesti beda-beda pemikirannya, beda-beda pemahamannya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang mudah mengerti, ada yang susah dimengerti. Itulah manusia. Ya enggak di mana-mana, di sini juga sama menghadapi orang itu. Ada yang kaku, ada enggak? Ada yang kesinggungan, ada enggak? Ada yang gampangan, yang halus, yang bagus, ada enggak? Ada. Itulah manusia. Isinya dunia itu begitu. Kalau manusia itu gampangan semua, lah kiai ustaz nggak ada kerjaan, ya kan? Kiai ustaz nggak ada kerjaan. Oh, namanya manusia itu ya ada yang gampang, ada yang susah. Makanya kalau ketemu yang gampang, ustaz tuh nggak usah bangga. Ini ada ustaz misalnya ngaji di sini, lagi ngaji sebulan aja zamannya bludak. Oh bangga ustaz. Nah, saya tuh ngaji di sana itu semua orang tunduk masalah semua. Oh nggak usah bangga begitu, biasa aja. Lalu tadi sudah saya katakan rohnya ibadah itu kamu nggak punya pamrih apa-apa, ya nggak punya pamrih apa-apa. Disanjung-sanjung orang, ya nggak bikin dadanya membusuk. Dibenci, dimaki-maki orang, ya nggak sakit hati. Itu orang begitu, jadi orang itu gampang apa susah? Apa? Gampang apa susah? Enak aja gampang. Lagi diomong begitu kesinggung kok. Jadi orang begitu itu loh, ya dimaki-maki orang, ya nggak bikin hatinya sakit hati, ya kan? Disanjung-sanjung orang, nggak bikin hatinya membusuk ke depan dan biasa aja. Jadi orang begitu tuh susahnya luar biasa, ya. Nah, maka karena itu susah, maka Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu ditunjukkan beberapa kejadian-kejadian yang macam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Di antaranya yang tidak menyenangkan, pas dalam perjalanan itu Nabi Muhammad ditunjukkan
ya, sebuah peristiwa ada orang yang memukul-mukul kepalanya dengan palu. Palu itu tahu palu? Yang tuh palu tuh ya. Pukul, cetar, cetar. Setelah dipukul lagi, hancur kepalanya. Setelah hancur, balik lagi, set, pukul lagi, leng, hancur lagi, balik lagi, set, pukul lagi. Jangan bilang itu kan punya ajian rawa rotek, mau nggak begitu, enak aja, udah nggak kepake, ada ajian rawa rotek nggak kepake, ya. Setelah dipukul hancur balik lagi, pukul hancur balik lagi, maka Nabi Muhammad bertanya sama malaikat Jibril, karena malaikat Jibril yang ngawal pada waktu itu. Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Kok ada orang marah-marah sendiri, mukul kepalanya sendiri, telah hancur kepala itu balik lagi dipukul lagi, balik lagi pukul lagi, balik lagi. Itu gambaran apa ya Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, ya Rasulullah, itu gambaran umatmu besok. Ketika engkau menghadapi umatmu, ini adalah gambaran umatmu yang merasa berat kepalanya ketika disuruh melakukan sholat. Ada antan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pagi-pagi enak munjukin selimut. Yes. Kalau nggak munjukin selimut, kalau siang-siang bukannya sholat malah merokok sama ngopi. Nah, penting mana kira-kira ngopi sama sholat? Penting mana ngopi sama sholat? Ngopi sama sholat penting mana? Penting sholat, ya kan? Jangan sampai kebolak-balik menganggap urusan-urusan sama Allah dianggap biasa-biasa saja. Jangan kau menganggap urusan-urusan sama Allah ini tidak ada pengaruhnya apa-apa. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Karena sejatinya Allah menciptakan apa-apa ini adalah untuk manusia, ya, untuk makhluknya. Kita bisa merasakan enak karena ada kasih sayang dari Allah. Kita bisa merasakan apa-apa itu kelihatan karena ada fadalnya Allah, ada anugerah Allah Subhanahu. Contoh, Pak, contoh. Yang di depan kita itu apa namanya? Makanan. Ada nggak? Ada nggak? Sebenarnya kagak ada. Sebenarnya ada? Kagak ada. Kenapa jadi ada? Karena mata kita dibuka oleh Allah. Coba kalau mata ditutup sama Allah, ketahuan ada nggak? Nggak ada. Lah kita bisa buka mata ini karena ada Allah. Ya kan? Nah, setelah ketahuan, oh itu ada rambutan, ada kue ini, ada agar, tahu namanya macam-macam. Ya kan? Kita makan. Ada rasanya, ada manis, ada yang asin, ada yang gurih, ya. Itu kita bisa merasakan itu karena apa? Karena adanya Allah. Nah, kalau kita sudah berpikir ke sana, maka kita akan sadar kalau kita ini tidak akan berani macam-macam kepada Allah. Coba kalau Allah sudah tidak mau menyediakan semuanya, kita merasakan kenikmatan enggak? Enggak bakal. Ya kan? Coba aja. Bapak dicabut dikit aja kenikmatannya, sakit perut aja. Ya, sakit perut misalnya. Ya. Lihat rambutan enak, berani makan nggak kira-kira? Nggak berani. Ya, mules padahal enak. Menurut wah enak. Ya, yang mungkin enak itu Allah. Kalau kita nggak dibuka mata kita sama Allah, lidah kita nggak dirasakan sama Allah, yang nggak bakal ketemu semuanya. Makanya jangan macem-macem
kita menyepelekan urusan dengan Allah. Paham? Ini ngaji Isra Mi'raj begini nih, karena ini harus saya paparkan supaya bapak-bapak ini ngerti. Jangan enak-enakan aja tidur nyenyak, alhamdulillah, kagak. Bangun tidur langsung pergi lagi, ya, langsung ambil minum seruput bismillah juga kagak, alhamdulillah juga kagak. Emangnya kalau Allah sudah mencabut bisa merasakan itu semua? Enggak. Ya, enggak bisa. Makanya apapun yang kita hadapi ini harus kita syukuri. Minimal kita baca alhamdulillah. Minimal dengan baca alhamdulillah itu kita ingat sama Allah. Siapa Allah? Allah yang maha segala-galanya, yang bikin makanan enak, yang bikin tidur kita nyenyak, yang bikin badan kita enak, semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, itu. Jadi ada gambaran yang seperti tadi itu, Pak. Jadi kalau itu gambaran umatmu ya Muhammad, besok kalau engkau suruh sholat mereka banyak alasan. Orang sekarang ada enggak? Diajak begitu masih ada enggak? Diajak sholat masih banyak alasan. Sholat terserah, enggak sholat terserah, dihajar malaikat, rasa-rasakan sendiri. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Jangan sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu salah satu contoh peristiwa yang tidak menyenang. Masih banyak, kalau saya kaji semuanya nanti saya offset, karena janji saya jam 11. Satu aja, nggak usah saya kaji semuanya karena banyak kejadian-kejadian itu. Yang satu lagi saya kasih contoh yang menyenangkan sekarang. Tadi yang tidak menyenangkan. Sekarang yang menyenangkan. Menyenangkan. Dalam perjalanan itu Rasulullah ditunjukkan peristiwa yang sangat menyenangkan. Ada seorang yang menanam padi, pagi ditanam, sore sudah panen. Hebat gak, Pak? Hebat gak? Hebat. Nanam pagi, sore panen. Di mana yang ada begitu? Itu kalau ada begitu, wah rebutan. Itu bibitnya dari mana kan begitu? Pagi ditanam, sore dipanen. Begitu dilihat lagi ada pagi tanam, sore panen, pagi tanam, sore panen, dan panennya bagus. Ya, misalnya nanam rambutan pagi, sore panen rambutan. Musim durian sekarang ini, nanam pagi durian, sore panen durian. Ya, seneng gak melihat begitu? No, yang dicari manusia begitu manusia itu, ya kan? Pagi masuk kerja, sore gajian, banyak lagi gajiannya. Puas gak kira-kira? Puas. Pasti puas begitu itu. Karena kejadian yang mengherankan begini, akhirnya
Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, kalau yang ini kok hatiku senang ya Jibril, ini maksudnya apa, ini lambang apa ya Jibril, kok ada orang nanam pagi sorenya bisa panen? Jibril menjawab, ya Muhammad ya Rasulullah, ini gambaran umatmu yang ahli sedekah. Umatmu yang ahli sedekah. Pahala sedekah ini gak pakai lama, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah yang malam ini sedekah, mudah-mudahan langsung diganti sama Allah dengan rizki yang barokah. Tadi ada yang mungkin ada yang ngasih kue, ada yang ngasih kopi, ada yang sedekah tenaga, ada yang ngasih sedekah pemikiran. Itu semuanya akan dibayar sama Allah. Sedekah pemikiran kayak apa? Ya mengusulkan acara kayak gini kan itu namanya sedekah pemikiran. Walaupun mungkin ya mohon maaf, walaupun nggak ngasih apa-apa, tapi kan, kapan ada yang acara Isra Mi'raj? Ini kan saatnya Isra Mi'raj. Padahal hanya ngomong gitu doang, ya. Dan terjadi acara seperti ini, itu termasuk sedekah. Insya Allah akan dibalas oleh Allah, ya kan? Yang ngasih tenaga, yang nyiapin tempat segala macam, insya Allah juga akan dikasih pahala oleh Allah. Yang ngasih donatur, ngasih kue dan lain-lainnya, ini juga nanti akan dapat balasan dari Allah Subhanahu. Dan pahala sedekah ini nggak pakai lama, ya pahala kan nggak pakai lama. Beda dengan ibadah yang lainnya. Kalau sholat kita balasnya besok, ya kan? Puasa balasnya. Tapi kalau sedekah langsung dibalas oleh Allah Subhanahu. Bapak-bapak bisa lihat orang yang ahli sedekah, bisa dilihat itu kira-kira tambah miskin atau tambah kaya. Rata-rata orang yang ahli sedekah tambah kaya, harta tambah berkah. Itu bukti nyata kalau pahala sedekah tidak nunggu lama, ya, tidak nunggu lama. Saya punya kiai itu kalau ngaji di rumahnya Pak hari Minggu pagi itu kalau ngaji 3.000 orang. Habis ngaji makan semua. Kasih makan habis ngaji. Semuanya kasih makan. 30 orang lebih. Tuh, ya, apakah kiainya tambah miskin? Enggak. Malah tambah kaya, tambah banyak. Ya, malah tambah banyak. Itu buktinya bahwa sedekah itu tidak lama balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, nah, itu dua kejadian itu aja yang saya terangkan supaya Bapak Ibu mengambil pelajaran. Yang pertama bahwa manusia itu ada yang bentuknya susah, sifatnya susah, ada yang gampang. Ibadah itu ada yang cepat dibalas, ada yang nunggu balasannya. Nah, itu untuk bekal. Nah, sampailah Nabi Muhammad ke langit Sabtuju. Ya, ke langit Sabtuju. Di situ Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim yang sedang berada di dalam sebuah tempat najis yang disebut Baitul Ma'mur. Apa namanya? Nah, kayak musola kita ini, ya, Baitul Ma'mur. Lagi sandaran di tembok ini, ya, ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ, Nabi Muhammad itu mau kemana? Saya mau menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Maka dari langit Sabtu juga Sidratil Muntaha itu Nabi Muhammad berangkatnya tidak dikawal siapa-siapa.
karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menembus sampai Sidratil Muntaha. Malaikat aja nggak mampu, ya, malaikat saja tidak mampu. Semua nabi tidak mampu. Nabi Ibrahim aja hanya sampai langit sab-7, ya, nggak mampu. Yang mampu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu anta nurun tabadrun anta fauqa nuri anta nurun fauqa nur, di atas nur, ya. Tidak ada yang mampu selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka malaikat Jibril minta ampun ya Rasul, saya tidak bisa ngawal sampai ke sana. Silakan Rasul berangkat sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ketemu Allah, Nabi Muhammad dikasih tugas, ya, untuk melaksanakan sholat 5 waktu untuk disampaikan umatnya. Pertama kali 50 waktu, Pak. Pertama kali 50 waktu, ya. Sholat 5 waktu. Nabi Muhammad turun, ketemu teman-temannya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya. Setelah ketemu temannya, Nabi Muhammad dikasih saran, ya Muhammad, kamu tadi dikasih tugas apa sama Allah? Saya dikasih tugas untuk melakukan sholat 5 waktu, 50 waktu. Hei, 50 waktu, boro-boro 50 waktu, 10 waktu aja berat kalau 50 waktu. Umatku ya Muhammad yang gede-gede itu aja suruh 50 waktu, kagak ada yang mampu, apalagi umatnya kecil-kecil begitu. Malas lagi. Umatku itu yang rajin-rajin aja nggak bakalan mampu. Ya, minta keringanan, naik lagi. Ketemu Allah lagi, kasih keringanan 5. Jadi 40. Turun lagi, ketemu temennya, diomongin itu lagi. Minta keringanan lagi, naik lagi. Sampai 5 waktu masih suruh naik lagi sama teman-teman Nabi tadi itu. Muhammad, 5 waktu masih berat. Nah, kalau malu saya udah 50 jadi 50, minta aja. Ya, dari 50 jadi 5, masih suruh minta keringanan lagi. Nabi Muhammad akhirnya malu tau kalah. Dah, kuat ya 5 ini saya sampaikan sama umatku. Karena 5 waktu dibawalah pulang ke bumi, ya, sehingga ditetapkan kewajiban untuk umat Muhammad untuk melakukan sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kenapa kok sholat yang dipakai bukan puasa ya? Kok nggak zakat? Kok nggak haji? Ya kan? Kok nggak ibadah-ibadah yang lainnya? Kenapa sholat yang dipakai? Kenapa sholat yang diwajibkan? Kok tidak yang lainnya? Yang dipilih kok sholat, kenapa? Karena sholat inilah yang sesuai untuk dihadapkan dalam sebuah perjalanan hidup manusia. Ya, tadi kan dikatakan Isra perjalanan, Mi'raj artinya naik. Maka manusia ini hidupnya, perjalanannya semakin lama harus semakin naik, semakin lama harus semakin baik, semakin lama harus semakin ada hasilnya, semakin lama harus kelihatan buktinya. Itu namanya Isra. Nah, sekarang kita introspeksi diri. Sudahkah kita ada hasilnya? Sudah seberapa hasil kita? Ya? Nah, jangan bicara ekonomi. Kalau ekonomi mah ya begitu aja. Kalau ekonomi kayaknya ya sama aja, nggak kelihatan. Di Jakarta bertahun-tahun rumah aja ya masih reot. Kadang-kadang masih ngontrak aja. Ya, mandi kolong. Ya alhamdulillah masih ada rumah.
masih ada rumah walaupun di jangan melihat orang kolongnya. Ada ceritanya orang kolong punya mobil 2, tinggal di kolong tapi mobilnya 2. Jangan lihat kolongnya. Tapi yang saya harapkan ini ibadah kita kepada Allah. Kita introspeksi. Yang tahu hanya kita. Orang lain mah nggak tahu. Kita ini ibadah kita rajin pada, masih sering bohong sama Allah pada, masih sering menyepelekan perintah Allah pada. Yang tahu kan kita sendiri. Orang lain nggak ada yang tahu. Kalau ada orang lain tahu, sok tahu namanya. Sok tahu isi hatimu. Kau itu begini-begini. Itu sok tahu namanya. Gak usah percaya kalau ada orang asal tahu isi hatimu. Gak usah percaya. Sok tahu itu namanya. Yang tahu itu hanya 2. Satu orangnya sendiri, yang satunya Allah. Allah gak bisa dibohongi. Yang gak bisa dibohongi itu satu Allah, 2 hati nurani. Hati nurani itu gak bisa dibohongi, Pak. Ya, hati nurani gak bisa dibohongi. Kelihatannya mulutnya mah ya ikhlas, tapi hatinya kadang buntel gak ikhlas. Gak bisa dibohongi hati nurani itu. Yang tahu hanya kita, yang punya hati kita, bro. Yang punya hati kita. Orang lain gak bakalan tahu. Makanya ada orang lain yang ngaku-ngaku tahu pikiran manusia, tahu hati manusia, itu namanya sok tahu. Itu. Kalau toh ada orang yang tahu, gak bakalan ucapin. Gak bakalan, karena itu adalah anugerah Allah. Misalnya ada orang tahu, terus saya sendiri, wah kamu begini, setan itu namanya. Tapi walinya Allah, kekasihnya Allah, orang yang makrifat kepada Allah, itu tahu Pak. Mari tahunya. Gak bakalan diucapin. Kalau sampai ada yang berani ngucapin begitu, setan. Nah, kerjaannya siapa Pak? Setan. Karena Pak, timbul nafsu, timbul sombongnya. Itu loh. Maka itu saya katakan setan iblis tuh, karena dia nanti akan timbul nafsu sombong. Ya. Tuh. Maka sholat ini pilih sama Allah untuk dilakukan oleh umatnya Muhammad supaya apa? Supaya tingkah lakunya, akhlaknya jadi baik. Karena sholat ini adalah ibadah yang tujuannya untuk membentuk karakter manusia. Kan gitu. Nah, hatinya manusia tadi itu macam-macam bentuknya tadi itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Itu yang alasan yang kedua, kenapa sholat yang dipakai? Karena sholat ini ya sesuai kehidupan manusia tadi itu. Hidupnya manusia itu tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan manusia itu masih bisa berbicara, masih bisa bergerak. Itu namanya tanda hidup, Pak. Manusia itu kalau masih bisa ngomong, masih bisa jalan kemana-mana, itu tandanya manusia masih hidup. Ya, kalau manusia sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, namanya sudah tidak hidup. Nah, sholat itu ya ada yang dibaca, ada yang digerakkan. Sholat itu lambang ucapan, ada gerakan. Orang hidup ya ada omongan, ada gerakan, ada ucapan. Persis kan? Nah, cuma gerakan kita, omongan kita, kalau kita amati secara jujur, ini kira-kira sudah benar apa belum? Masih banyak salahnya apa udah banyak benernya? Banyak salahnya. Lah untuk membenahi itu kita kembali kepada sholat kita. Ya, untuk membenahi omongan-omongan kita, lihat rukun-rukun sholat.
yang harus dibaca. Untuk membenahi gerakan-gerakan kita, lihat rukun sholat yang harus digerakkan. Untuk membenahi hati kita supaya hati kita tidak kena penyakit hati, lihat rukun sholat kita, yaitu niatnya sholat. Maka di dalam rukun sholat itu ada namanya rukun qalbi, ada namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li. Ya, rukun qalbi ini hanya satu, yaitu niat. Tapi walaupun ini hanya satu, ini susahnya luar biasa. Kerjaan yang paling sulit adalah menata hati. Karena ngobatinya susah, adanya di dalam, nggak bisa semudah yang lain-lainnya. Penyakit hati itu macam-macam. Ada namanya sombong, ada namanya hasud, ada namanya iri, ada namanya dengki. Semua itu penyakit-penyakit hati yang selalu ada di dalam hati kita. Itu membersihkannya harus dengan membenahi sholat kita. Itu Pak. Lihat orang gak cocok bibir, orang belagu amat. Walaupun kita tuh pengennya baik, orang kok belagu amat. Kita ngomong belagu amat itu, kita sendiri belagu. Susah. Karena di hati kita ada nafsu, seakan-akan kita lebih baik daripada dia. Lihat orang kelihatan gak rapi, ada orang gila, enak aja ngomong orang gila, ya lo juga gila gitu. Kita kalau orang gila, kita juga ikut gila. Susah kan Pak hati? Susah. Ya, susah hati kita ini. Ya, susah. Apalagi zaman sekarang ini, zaman pemilu begini, wah hati kita acak-acakan kemana-mana. Wah hati kita acak-acakan kemana-mana masih begini nih. Ya gak beda pilihan aja, wah ikut memfitnah yang enggak. Apaan dia gini. Ya Allah, dihasut kita. Jangan sampai hati kita kena yang begitu Pak. Ya. Kita ini, adanya pemilu ini, kewajiban kita hanya memilih. Udah, mana pilihan kita? Mau 01, mau 02, mau 03, bebas milih. Gak usah ikut minta kemana-mana. Jadi yang orang 01 minta kelompoknya 02, 02 minta kelompoknya 03, 03 minta kelompoknya 01. Gak ada selesainya. Enggak boleh. Kita hanya disuruh pilih, ya. Siapapun yang jadi, itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak usah kemana-mana hati kita ini. Ini banyak dibenturin. Ini begini begono, begono begini. Enggak ada selesainya. Enggak usah begitu. Silakan pilih sesuai dengan kesenangannya. Insya Allah tiga-tiganya orang baik semua, nggak ada yang tidak baik. Gitu loh. Nah, tiga-tiganya baik semua, tidak ada yang tidak baik. Kalau nggak baik nggak bakalan bisa jadi calon presiden. Baik semua. Dan kita harus berbeda, jangan sama. Kalau sama semua namanya nggak ada demokrasi. Harus beda. Bang Eno 01, saya 02 misalnya. Ya silakan aja. Pilihan kok, nggak perlu diikuti dan nggak perlu maksa-maksa orang. Ya ngapain paksa-paksa? Pilihan itu sesuai keinginan. Itu ya. Kalau menata hati itu ternyata tidak susah. Ada pamrih dikit, penyakit hati. Kita ibadah, pengen
dipuji orang. Penyakit itu namanya. Kita sedekah pengen dilihat, penyakit namanya. Jadi penyakit hati itu wah, luar biasa. Walaupun hanya satu, ya niat itu hanya rukunnya satu, tapi susahnya luar biasa. Pertama, tata hati kita. Ya, tata hati kita. Jangan sampai hati kita kena penyakit. Jangan sampai hati kita kemana-mana. Ya, tapi tetapkan hati kita untuk istiqomah, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu. Caranya apa? Caranya tidak ada tujuan lain kecuali hanya karena lillahi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya lillah. Dikasih senang alhamdulillah, dikasih belum senang ya tidak usah susah, biasa aja. Ya, biasa aja. Jadi prakteknya ya susah, nggak segampang ini. Kalau nggak dilatih ya nggak ketemu, nggak ngerti. Kalau nggak dilatih, ya mau lillahi ta'ala itu memang susah. Emangnya gampang lillahi ta'ala. Ya, aku lillahi ta'ala kok sedekah ini, lillahi ta'ala dua ngomong-ngomong orang. Bukan lillahi ta'ala itu, lillahi ta'ala kok dua ngomong-ngomong orang. Lillahi ta'ala itu nggak perlu diomong sama orang. Tanpa diomong orang, Allah sudah tahu. Itu loh ya. Nah, itu. Dan sudah saya katakan tadi, jangan menyepele perintahnya Allah. Kalau Allah cabut itu, kita nggak tahu apa-apa. Nggak merasakan nikmat apa-apa, nggak akan tahu apa. Mata ditutup pada waktu matanya kelek, ya, katarak, lolok begini kayak ikan asin, ya. Nggak tahu, oh itu jeruk, oh itu rambutan, oh itu kue. Nggak ngerti kalau sudah kena penyakit mah, walaupun matanya melek. Itu. Nah, untuk hati tadi ini, nata hati itu supaya hati kita melek. Ya, hati kita melek. Meleknya hati itu lebih tajam daripada meleknya mata. Gitu. Kita kan kadang-kadang kan matanya melek, hatinya merem. Ini yang repot. Matanya melek, bisa kemana-mana. Masalah urusan sama Allah disepelekan, ya, biasa tidak pernah diperhatikan. Ini namanya matanya melek, hatinya merem. Tuh, ingat ya. Nah, yang bagus tuh hatinya melek, matanya melek. Itu yang paling bagus. Nah, hatinya melek ya matanya, itu namanya sehat lahir batin, kan gitu. Makanya kadang-kadang kan minta sehat tapi hanya lahirnya dua, ya percuma lah. Ya, sehat itu ya lahir batin. Itu dohiron wa batin. Itu ya. Yang kedua ada namanya rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang berbahasa lesan. Ya, menata lesan kita. Ada namanya takbir Allahu Akbar. Ada namanya baca surat Al-Fatihah. Ada yang namanya baca tahiyat akhir. Ada namanya baca sholawat. Ada namanya baca salam. 5 hal ini harus dibaca dalam sholat. Kalau nggak dibaca, sholatnya nggak sah. Nah, maksudnya apa? Bapak harus memahami apa-apa yang ada dalam 5 hal ini. Takbir, baca Fatihah, baca tahiyat, baca sholawat, baca salam. Ini kalau kita pelajari nggak cukup setahun, makanya harus ngaji. Gitu loh. Kalau nggak ngaji ya nggak ketemu. Takbir itu lafalnya gimana, maknanya apa, maksudnya apa. Itu kalau dikaji sudah sebulan. Kenapa sebulan? Lah iyalah ngajinya seminggu sekali malam Jumat. Itu aja kalau hadir terus. Kalau hadirnya itu nanti
minggu pertama hadir, kedua izin, ketiga izin, keempat hadir. Itu ngajinya bukan seminggu sekali, Pak. Ngajinya 2 minggu sekali namanya. Nah, minggu pertama masuk 2, 3, 4 izin, bukan seminggu sekali ngaji itu, sebulan sekali. Lagi itu kok pengen ketemu gimana ya, susah. Ada tukang hilang, Ada tukang hilang. Ada yang suka ngilang segala macam. Ampun deh kalau gitu. 5 hal harus dipelajari: takbir, baca Fatihah, tahiyat, sholawat, baca sah. Itu kalau dikaji atau setahun baru kelar. Suruh nerangin semalam. Ya, nanti yang ada bukannya paham malah ujang kepalanya, komplek malah. Yang jelas intinya dari 5 hal itu, bagaimana cara menjaga lisan kita agar terhindar dari penyakit-penyakit Apa contohnya? Tukang fitnah, ya, tukang fitnah modus, ya, kayak begini tuh, ya, difitnah sono. Lah kita mendukungnya, ikutan fitnah. Itu bukannya menambah kebaikan kita, malah menghabiskan amal-amal kita. Nah, hubungannya apa? Nanti kalau yang jadi pejabat dia, yang gajian siapa? Iya. Yang dapat dosanya kita. Lah ngapain kita sampai dibilang capek-capek begitu? Ya, ngaji aja, yang penting ngaji. Gitu loh, ngaji aja yang penting, gak usah ikutan yang tidak. Jaga lisan kita. Maka ada pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dalam menjaga lisannya. Itu, jaga lisan kita dari fitnah, provokator, mengadu domba, ya kan, berantem. Silakan dijaga, jangan sampai mulut kita untuk begitu. Sayang mulut kita, ya. Ada teman kok mancing-mancing, gak usah dilayani, tinggal pergi aja. Boros menghadapi orang seperti itu, ya kan? Ada teman kok ngajak ngebujing temennya, ngajak ngerasani omongan jelek-jelekin temennya, kabur aja Pak. Gak usah ditungguin orang begitu itu, ya. Itu bikin kita boros, ya, bikin kita apa? Boros, nggak usah. Nah, itu harus praktekin begini ini. Ini enggak. Kadang-kadang kalau kita itu ketemu orang begitu malah deket. Ya, ada info apa? Kupingnya masih dibuka. Ya, kita ikut nyambung. Oh iya, kemarin tuh memang dia begini. Waduh, ditambah-tambahin malah. Ya, ini namanya kita nggak bisa mempraktekkan rukun qauli. Nah, rukun qauli praktekkan itu, ya. Yang ketiga ada rukun fi'li. Rukun fi'li paling banyak, ada 11. Yang mulai berdiri, rukuk, tomakninah, i'tidal, tomakninah, sujud, tomakninah, duduk di antara 2 sujud, tomakninah, duduk akhir, ya. Semuanya itu adalah termasuk rukun-rukun fi'li. Harus dikerjakan, ada gerakan. Di rukun qauli 1, rukun qauli 5, berarti 1 kali 5 berapa? 6. Rukun fi'li 11. Ya, 11 berarti ada 17. Paham ya? Nah, dari 11 itu yang paling banyak adalah tomakninah. Apa tomakninah? Tomakninah artinya tenang, anteng, ya, enggak panikan, enggak tergesa-gesa, tidak cepat galau. Kalau ada masalah, ada ujian, santai menghadapinya. Karena dalam hidup perjalanan manusia itu mesti ada gajukan, ada namanya ujian, ada namanya
rintangan. Nggak ada manusia mulus sehat terus, ada nggak? Nggak ada, pasti ada sakitnya, ya kan? Nggak ada manusia ekonominya lancar terus, ada nggak? Nggak ada, pasti ada anjloknya, ya kan? Dalam rumah tangga harmonis terus, ada nggak? Masih ada berantemnya, ya? Betul. Ada rumah tangga harmonis terus? Nggak ada. Sebulan ya pasti berantem kok sebulan. Sebulan tuh tak sekali dua kali pasti ada berantemnya. Kesel pasti ada. Itulah namanya kehidupan. Nah, makanya sholat ini benar-benar tomanina tuh, ya, rukuk tomanina, i'tidal tomanina. Artinya ujian itu mesti datang selalu bertubi-tubi. Terus saja ujian itu datang itu terus saja, ya, terus saja. Lah rata-rata ujian manusia terdiri dari, kalau nggak diuji ekonominya ya kesehatannya, kalau nggak kesehatannya ya keluarganya, pasti itu yang diuji. Nah, ketika kita mendapat ujian begitu, kita harus apa? Tomanina, antang, tenang. Tenang Pak, tenang. Ya, tenang. Lakukan dengan tenang, jangan susah, karena semua itu ujian dari Allah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Tetapi kalau kita larinya tidak kepada Allah, maka Allah akan membiarkan itu. Akhirnya kita tambah lama, tambah bingung, ya, tambah ruwet itu. Karena Allah sudah mengingatkan kita, walanabluwannakum, ya, minal khaufi wal ju'. Ya, jadi Allah tuh menguji kita ini dari kekhawatiran dan kelaparan. Khawatir kesehatannya nggak bagus, khawatir ekonominya nggak lancar, khawatir rumah tangganya tidak harmonis. Sehingga kadang-kadang kita karena khawatirnya terlalu, akhirnya kita over dalam mengantisipasi itu. Khawatir kesehatannya nggak bagus, wah setiap hari dia lari pagi, jantung sehat, ya, sepeda naik goes sampai goesnya nggak kira-kira, sampai Pulau Gadung, Cakung, balik sini lagi, sampai rumah malah teklok kaki. Itu namanya overlap, ya, overdosis itu namanya. Khawatirnya terlalu, ya. Supaya nggak batuk pakai masker. Oh, sampai sholat aja pakai masker, namanya overdosis. Ya kan? Khawatir kalau kesehatannya enggak ini, takut ketularan penyakit sama orang lain. Ngapain? Enggak usah tahu. Yang ditakutkan itu bagaimana kalau kita enggak sholat, enggak ngaji, enggak puasa, enggak ibadah. Itu yang ditakutkan, bukan yang begitu-begitu takut. Kadang-kadang sama kesehatan takut, enggak sholat aja biasa-biasa saja. Kemarin kan begitu kan, corona takutnya luar, tapi nggak sholat, biasa-biasa aja. Nggak pakai masker, takutnya luar, tapi nggak ngaji, biasa-biasa aja. Malah nggak ngaji, malah main depan musola, nggak punya malu. Udah nggak ngaji, malah mainnya di depan musola. Ada pengaji, ngakunya Islam, kayak nggak mati aja loh. Orang kan semuanya akan mati dan bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kita nanti di hadapan Allah nggak bisa ngomong apa-apa, terus gimana? Haji Hamami, misalnya, kamu hidupnya untuk apa? Oh, saya hidup alhamdulillah ya Allah, saya selalu ibadah kepada Engkau. Ya, bagus, gitu kan? Kamu sholat, jamaah, ngaji, bagus. Tapi kalau ditanya, Saribet misalnya, kamu hidupnya ngapain? Mau kan nanti jawabnya jujur di sana, nggak mau bohong. Saya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Ya udah diajar, ya, dinerangkan dulu. Maka kita sebelum ke sana, yuk
mumpung masih ada kesempatan, kita benahi, ya kan? Mampir lagi, kita benahi, ya, sholat kita. Dengan membenahi sholat kita, maka tingkah laku kita akan terbentuk menjadi karakter yang baik. Itu baru tomatinah yang saya udah, belum yang lainnya. Jadi misalnya kalau kita kerja sudah, kok gak kaya-kaya, ya kita kembalilah pada Allah. Ya, mungkin Allah belum memberikan rezeki kepada saya. Mungkin Allah menunda rezeki pada saya. Karena kita doa kita ini kalau belum dijabah sama Allah, kita jangan sujud sama Allah. Allah gak sayang sama saya. Katanya kalau saya minta akan diijabah. Kok ini gak diijabah? Ini namanya sujud sama Allah. Ya, namanya sujud sama Allah. Kalau kita berdoa lama gak diijabah, berarti Allah punya rencana lain. Ya, yang punya rencana itu masih dirahasiakan. Masih nunggu waktu yang tepat. Belum saatnya kita dikasih. Ya, karena apa yang kita kehendaki itu tidak sama yang dikehendaki Allah. Kita mau begini tapi Allah mau lain. Nah, maka kehendak Allah itulah yang lebih penting. Kehendak Allah itu yang lebih menentukan apa yang kita daripada apa yang kita inginkan. Maka kita nggak boleh seudon sama Allah. Nggak boleh berprasangka buruk sama Allah. Apapun keputusan Allah adalah keputusan yang terbaik. Walaupun menurut kita ini kadang-kadang nggak cocok, ya. Walaupun menurut kita kadang nggak cocok, ya. Nah, misalnya, ya kita ini lagi lagi bersama Allah, anak senang-senangi anaknya mati misalnya, ya kan? Oh, karena gondok di sini ya Allah, galunya semua luar biasa, ya, galunya sampai luar biasa. Gak usah biasa aja. Allah punya rencana lain. Ya, Allah punya rencana lain. Barangkali anak itu kalau gede jadi anak yang gak baik, mending diambil sekarang sebelum dia melakukan hal yang belum terlanjur, kan begitu. Akhirnya bisa mengangkat derajat orang tua. Ya. Jadi itulah hikmah Isra Mi'raj yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bahwa saya urutkan yang pertama, Isra Mi'raj artinya perjalanan yang menuju kesuksesan. Ya, saya simpulkan, Isra Mi'raj itu sebuah perjalanan yang menuju kesuksesan. Untuk menuju kesuksesan itu, maka harus ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Yaitu dengan memperbaiki sholat kita. Dengan sholat semuanya beres. Dengan sholat pasti sukses. Kalau kita paham. Kalau nggak paham, ya jangan salahkan sholatnya. Kalau kita nggak paham kok, ya kan? Nah, untuk paham, silakan datang ke majelis Alhamdulillah di sini setiap malam Jumat ada pengajian. Yuk kita datang ke sini malam Jumat, ya, niat ngaji, ya, mengharap ridho ilahi. Jangan sampai mengotori hati. Niatnya ngaji karena di rumah sendiri, timbang dimarahin istri mendingan ngaji. Lah itu niatnya salah yang begitu itu. Ya, timbang dimarahin istrinya diajak bareng-bareng ngaji. Biar istrinya nggak ngomel-ngomel sama suami. Karena nanti akan dapat ilmu dari kiai kan gitu. Ya. Nah, jam 11 tepat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Astagfirullah. Astagfirullah minal khataya.
mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi masani wa daraji afataya rotal alami ya uhailal diwal karami ya uhailal diwal karami al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salli radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa balligh muradana fil khair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa qil lana dzunubana wa hasil maqasidana wa balligh muradana fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.